Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi di perkuliahan kalkulus 1. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang turunan dari suatu fungsi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang limit dari suatu fungsi ya. Untuk memahami materi tentang turunan, sebenarnya sih sangat penting sekali menguasai materi tentang limit, karena definisi dasar dari turunan itu berangkat dari limit fungsi. Nah, sebelum kalian mendengarkan lebih lanjut penjelasan tentang turunan fungsi, silakan di pause dulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga kita dan keluarga bisa menjalankan rutinitas harian kita. Oke, jangan lupa bersyukur untuk segala nikmat yang diberikan Tuhan ke kita. Oke, kita masuk ke materi kita, yaitu kita mulai dari definisi dari turunan fungsi. Turunan dari suatu fungsi f pada suatu x itu didefinisikan dengan f aksen x. Jadi f aksen x ini adalah notasi untuk turunan fungsi f pada x. Nah, f aksen x atau turunan dari f terhadap x itu didefinisikan dengan nilai limit dari suatu fungsi f pada x tambah h dikurang nilai fungsi f pada x dibagi dengan h, tapi ketika h sangat dekat dengan 0. Dengan kata lain, ini ketika h yang nilainya sangat kecil sekali. Jadi, bicara turunan dari suatu fungsi itu maknanya adalah selisih antara nilai y pada x tambah h dengan nilai y pada x ketika dibagi dengan h, di mana h-nya itu kecil sekali. Nah, kalau h-nya kecil sekali berarti sebenarnya jarak antara x tambah h dengan x itu adalah sangat kecil ya. Karena kan h-nya menuju 0, di mana h itu adalah jarak antara x tambah h dengan x. Nah, jika nilai limit ini ada, maka dikatakan fungsi f itu dapat diturunkan pada x, atau f itu dikatakan differentiable pada x. Nah, kita lihat menemukan menemukan turunan dari suatu fungsi dengan menggunakan definisi ini. Let's say kita punya fx sama dengan 2x kurang 5, maka f aksen pada x sama dengan 4 itu sama dengan limit dari. Nah, kalau kita jalankan definisi turunan ini, kita ganti semua x-nya dengan 4 ya. Jadi limit dari f4 ditambah h ini dikurang f4 dibagi h untuk h yang menuju 0 sama dengan limit dari. Nah, nilai fungsi pada x sama dengan 4 tambah h itu sama dengan 3 ditambah 2h, sedangkan nilai fungsi pada x sama dengan 4 itu sama dengan 3. Berasal dari sini ya. Untuk nilai fungsi pada x sama dengan 4, berarti kan jalankan ini ya, ganti x-nya dengan 4. Jadi 2 kali 4 kurang 5 sama dengan 3. Kemudian untuk nilai fungsi pada x sama dengan 4 ditambah h. Nilai fungsi pada x sama dengan 4 tambah h sama dengan, kita jalankan 2x kurang 5 ini, ganti x-nya dengan 4 ditambah h ya. Karena kan ekspresi di dalam kurung yang awalnya x berganti menjadi 4 ditambah h, maka x yang di ruas kanan ini kan diganti juga dengan 4 tambah h. Ini sih menghitung nilai fungsi, dan kita kan sudah belajar bagaimana menghitung nilai fungsi ya. Nah, 2 dikali 4 ditambah h dikurang 5. Kalau kita buka kurungnya ini menjadi 2 dikali 4 yaitu 8 ditambah 2 kali h yaitu 2h dikurang 5. Sehingga kita punya nilai fungsi pada x sama dengan 4 ditambah h itu adalah 3 ditambah 2h. Oke, udah. Jadi nilai fungsi pada 4 ditambah h ini adalah 3 ditambah 2h dikurang nilai fungsi pada x sama dengan 4 itu adalah 3. Kemudian dibagi dengan h. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 3 dikurang 3 kan habis atau 0 ya. Tersisa di pembilang adalah 2h, di penyebutnya adalah h. 2h bagi h itu kan bisa kita coret saja h-nya, karena h bagi h adalah 1. Sehingga tersisa limit dari 2 untuk h menuju 0. Nah, 2 ini kan konstanta ya. Jadi mau h menuju berapapun, maka limit dari 2 itu adalah selalu sama dengan 2. Udah, dengan demikian jika fx sama dengan 2x kurang 5, maka nilai turunan dari fungsi ini pada x sama dengan 4 itu adalah 2. Oke, itu penemuan nilai turunan dari suatu fungsi dengan menggunakan definisi ini. Kedepannya kita akan membahas aturan-aturan turunan dari suatu fungsi, dan tidak perlu melakukan perhitungan limit seperti ini ya. Oke, ada apa hubungan antara turunan dengan kekontinuan dari suatu fungsi? Nah, ada teorema mengatakan bahwa jika turunan dari suatu fungsi f pada c ada, maka fungsi f-nya itu pasti kontinu di x sama dengan c tersebut. Jadi kalau nilai turunannya ada pada titik tersebut, maka fungsinya kontinu pada c tersebut. Nah, sebaliknya,
jika fungsi f itu tidak kontinu pada c, maka f aksen c-nya tidak ada. Jadi ini yang ini itu disebut dengan kontraposisi dari kalimat yang pertama dalam logika matematika begitu. Nah, kan teoremanya mengatakan bahwa jika f aksen c ada, maka f kontinu pada c. Tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa jika f aksen c tidak ada, maka f tidak kontinu pada c. Tidak begitu implikasinya ya. Jadi jika f atau begitu juga sebaliknya, jika f kontinu pada c, maka belum tentu f aksen c-nya ada. Jadi yang benar itu adalah keadaan yang dua ini, bahwa jika turunannya ada maka fungsinya kontinu, tapi jika fungsinya tidak kontinu maka turunannya tidak ada. Nah, berikutnya hubungan turunan dengan kemiringan garis singgung. Nah, sebenarnya nilai turunan dari suatu fungsi pada X sama dengan C itu merupakan representasi dari besar kemiringan garis singgung yang menyentuh kurva atau grafik dari fungsi fx pada titik C. Nah, nanti akan kita lihat ilustrasinya. By the way, jadi kan nilai turunan dari suatu fungsi itu menunjukkan kemiringan dari suatu garis di titik tersebut. Nah, jika garis singgung pada titik C, FC itu miring ke atas, kita bicara dari arah kiri ke kanan memandangnya. Kalau garisnya itu miring ke kanan dan miring ke kanan atas, maka f aksen C-nya pasti bernilai positif. Sebaliknya, jika garis singgung pada titik C itu miring ke kiri bawah, maka f aksen C, miring ke kanan ya, ke kanan tapi ke arah bawah, maka f aksen C itu bernilai negatif. Ini nanti akan diupdate, harusnya miring ke kanan kemudian ke arah bawah, maka f aksen C itu bernilai negatif atau nilai turunannya negatif. Kita lihat ilustrasinya. Nah, untuk ilustrasi saya mulai dengan ilustrasi dari definisi turunan tadi. Kan definisi turunan itu kan seperti ini ya. Yang pembilang ini itu artinya adalah selisih antara nilai y pada x tambah h dengan nilai y pada x. Sedangkan pembilang itu adalah h, di mana h itu adalah jarak antara x dengan x tambah h atau jarak antara x tambah h dengan x. Sama saja ya. Nah, kita lihat ini adalah suatu kurva. Kalau kita melihat melihat rumus ini, fx ditambah h dikurang fx, let's say di sini x, di sini x tambah h. Jika di sini x, maka titik y atau nilai fx itu adalah nilai y yang berada di titik ini. Kemudian di sini x tambah h, maka nilai y atau nilai fungsi pada x tambah h itu adalah nilai y yang berada di titik ini ya. Nah, perhitungan yang pembilangnya fx ditambah h dikurang fx itu adalah selisih antara nilai f di titik ini dengan selisih antara nilai y di titik ini dengan nilai y di titik yang ini. Berarti kan jarak yang ini ya, selisih yang ini, yaitu fx ditambah h dikurang fx. Kemudian dibagi dengan h. H itu adalah jarak antara x yang satu ke x tambah h itu, yaitu ini h. Jadi yang fx ditambah h dikurang fx dibagi h itu adalah jarak yang ini dibagi dengan jarak yang ini, dimana di sini itu adalah untuk x dan di sini itu adalah untuk x-nya sama dengan x ditambah h. Nah, kalau misalnya jarak antara x dengan x tambah h itu kecil sekali atau sangat dekat sekali dengan 0, maka akan kita bisa mendapatkan kemiringan garis singgungnya. Nah, itulah yang didefinisikan sebagai nilai turunan dari fungsi f pada titik x ini. Jadi, kalau kita mau menemukan kemiringan garis, ini kan suatu kurva ya, ini titik x, fx di titik ini. Kalau kita mau menemukan kemiringan garis singgung, yang namanya garis singgung kan hanya menyinggung ya. Kemiringan garis singgung yang menyinggung di titik x ini, yang menyinggung kurva ini, berarti satu-satunya kemungkinan garisnya adalah seperti ini. Karena dia hanya menyinggung kurva di titik ini, maka kemiringan garis di titik ini itu sama dengan limit dari fungsi fx ditambah h dikurang fx dibagi h untuk h yang sangat kecil sekali dengan 0. Jadi ya kita usahakan x tambah h-nya itu sedekat mungkin dengan x ini. Maka jalankan ini, itulah yang menjadi nilai kemiringan dari garis ini. Oke, nah kemudian teoremanya tadi mengatakan bahwa jika nilai fungsi, kemiringan garisnya itu miring ke kanan atas, yaitu seperti ini, maka nilai f aksen c-nya pasti bernilai positif ya, kalau dia miring ke kanan atas.
Sebaliknya, jika kemiringan garisnya itu garis singgungnya itu miring ke kanan dan ke arah bawah, ini kan ke kanan arah bawah ya, maka nilai turunan fungsi di titik ini itu pasti bernilai negatif. Kalau ini karena kemiringan garisnya itu adalah ke arah kanan atas, maka nilai turunan dari fungsi di titik ini itu pasti bernilai positif. Nah, itu representasi atau interpretasi dari turunan dari suatu fungsi di suatu titik. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan notasi Leibniz untuk turunan. Notasi Leibniz untuk turunan itu adalah yang dy dx ini. Jangan dibaca ini sebagai dy per dx, tapi ini dibaca dengan dy dx, di mana dy dx ini adalah notasi Leibniz untuk turunan, artinya dia juga bisa merupakan notasi untuk turunan, dan nilainya itu sama dengan f aksen x. Nah, dy dx ini didefinisikan sama dengan limit dari delta y per delta x, di mana delta x-nya menuju 0. Untuk delta x menuju 0 ya. Delta y itu artinya adalah selisih nilai y antara y yang satu dengan y yang berikutnya. Kemudian delta x ini itu artinya adalah selisih antara x yang satu dengan x berikutnya. Let's say delta x itu adalah jarak antara titik x dengan titik x ditambah delta x. Maksudnya let's say delta x-nya itu adalah 0,1, x-nya adalah 2. Maka dari delta x-nya itu adalah 0,1 karena titik x-nya adalah 2, kemudian di kanannya dia sejauh 0,1 itu adalah untuk titik x ditambah delta x yaitu 2,1. Nah, yang delta y ini itu adalah selisih antara nilai y pada x ditambah delta x, yaitu nilai x setelah ditambahkan dengan jaraknya, kemudian dikurang dengan nilai y pada x, kemudian dibagi dengan delta x, di mana delta x itu tadi adalah jarak antara x yang satu dengan x yang lainnya. Jadi itu definisi dari notasi dy dx ini. Jadi dengan demikian f aksen x itu sama saja dengan dy dx. Nah, oleh karena itu untuk notasi dari suatu turunan dari suatu fungsi itu bisa dinotasikan dengan f aksen x, atau bisa jadi dinotasikan dengan dy dx, atau dengan operator dx fx, ini dibaca dengan dx fx, kemudian atau y aksen. Nah, yang 4 ini itu merupakan notasi turunan dari suatu fungsi y sama dengan fx. Oke, jadi ini adalah turunan y terhadap x, atau ini adalah turunan dari fungsi f terhadap x, yang ini artinya adalah turunan dari fungsi f terhadap x. Kemudian yang ini y aksen itu adalah kalau kita bicara y-nya adalah suatu fungsi yang tergantung pada variabel bebas x, maka y aksen ini artinya adalah turunan dari y terhadap x. Oke, nah sekian pendahuluan untuk turunan atau definisi dari turunan dan interpretasinya. Berikutnya kita akan bahas tentang aturan-aturan turunan dari suatu fungsi. Namun saya akan membahas ini atau menyampaikan materi ini di video terpisah. Oke.